Kita pergi bukan dia, tapi perhatiannya. Aku kehilangan kamu, padahal kita masih chat. Kadang yang bikin sakit itu bukan ditinggal, tapi diabaikan pelan-pelan. Kita masih chat, masih saling menyapa, masih saling memanggil dengan nama yang sama seperti dulu. Nggak ada kata putus, nggak ada drama besar, nggak ada air mata di depan mata siapa-siapa. Tapi entah kenapa rasanya ada yang hilang. Bukan dia, tapi perhatiannya. Dan kehilangan yang paling menyakitkan adalah kehilangan sesuatu yang secara teknis masih kita miliki. Awalnya nggak kerasa, perubahan kecil pelan dan hampir sopan. Balasan chat yang dulu cepat sekarang nunggu. Bukan nunggu karena sibuk, tapi nunggu karena ya nunggu aja. Dulu kamu cerita hal kecil, dia nanggepin panjang. Sekarang kamu cerita panjang, dia jawabnya singkat. Oh iya, nanti ya. 3 kata yang gak pernah terdengar kasar, tapi entah kenapa setiap membacanya ada sesuatu di dada yang mengempis. Kamu mulai mikir mungkin dia capek, mungkin lagi banyak masalah, mungkin aku aja yang terlalu sensitif. Dan karena kamu sayang, kamu memilih maklum. Kamu menurunkan ekspektasi, kamu mengecilkan rasa, kamu mengajarin diri sendiri untuk tidak berharap terlalu sopan. Padahal dulu berharap ke dia adalah hal yang paling wajar di dunia. Lucunya hubungan ini gak rusak karena pertengkaran. Gak ada teriakan, gak ada pintu dibanting, gak ada blokir. Hubungan ini rusak karena sunyi. Karena jeda-jeda kecil yang gak pernah dibahas. Karena jarak emosional yang tumbuh tanpa disadari. Kamu masih nunggu chat darinya, bukan karena gak punya kegiatan, tapi karena dia dulu adalah tempat pulang. Sekarang kamu nunggu dengan perasaan berbeda. Bukan antusias tapi cemas, bukan penasaran tapi takut kecewa. Kamu mulai sadar yang berubah bukan jadwalnya, bukan kesibukannya, tapi prioritasnya. Bukan masih ada di hidupnya, tapi bukan lagi di kepalanya. Ada hari-hari dimana kamu sengaja nggak ngechat duluan, bukan karena gengsi, tapi karena pengen tahu. Kalau aku diam, kamu nyari nggak? Dan jawabannya sering kali menyakitkan. Bukan karena dia nggak chat seharian, tapi karena ternyata dunia tetap berjalan tanpa kehadiranmu di pikirannya. Kamu tetap bertahan karena kamu pikir hubungan itu diperjuangkan. Tapi yang jarang kita sadari, hubungan yang sehat diperjuangkan oleh 2 orang, bukan 1 orang yang terus bertanya kabar sementara yang lain hanya menjawab seperlunya. Yang paling capek itu bukan berantem, yang paling capek itu berpura-pura baik-baik saja, tertawa saat video call, padahal hati lagi kosong, ngetik nggak apa-apa, padahal ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Tapi kamu takut kalau kamu jujur, dia malah makin menjauh. Kamu mulai iri. Kamu versi yang dulu, versi yang perhatian, versi yang nanya kabar tanpa diminta, versi yang bikin kamu merasa dipilih. Sekarang kamu merasa seperti opsi. Yang bikin hubungan seperti ini rumit, kamu gak bisa marah sepenuhnya, karena dia gak salah secara teknis, dia gak selingkuh, dia gak kasar, dia gak menghilang, dia cuma tidak hadir sepenuhnya. Dan itu susah dijelaskan ke orang lain. Kalau kamu cerita ke teman, mereka mungkin bilang putusin aja, atau kamu aja yang baper. Mungkin dia emang gitu orangnya, tapi
Mereka nggak tahu rasanya pelan-pelan kehilangan seseorang yang masih kamu panggil dengan nama sayang. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri, apa aku kurang menarik? Apa aku terlalu menuntut? Apa aku berubah jadi orang yang ribet? Padahal sebenarnya yang kamu minta cuma satu, perhatian yang tulus, bukan sisa waktu, bukan respon formal. Ada malam-malam dimana kamu buka chat lama, baca ulang, senyum sendiri, lalu diam. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin mengingat kalau kamu dicintain dengan cara yang utuh. Kamu sadar satu hal pahit, orang bisa berubah tanpa mengucapkan selamat tinggal. Perhatian bisa hilang tanpa ada perubahan, tanpa ada perpisahan resmi. Dan perpisahan paling menyakitkan adalah yang tidak pernah diakui. Kamu masih bersama tapi nggak saling. Kamu masih dekat tapi nggak terhubung. Kamu masih chat tapi nggak merasa ditemanin. Dan titik itu kamu dihadapkan pada pilihan yang berat, bertahan atau terus mengecilkan diri, atau melepaskan dan menerima kenyataan bahwa rasa tidak selalu bisa dipertahankan sendiri. Melepaskan bukan berarti berhenti sayang. Kadang itu justru bentuk sayang yang paling dewasa. Sayang pada diri sendiri, sayang pada waktu, sayang pada hati yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. Kamu mulai belajar bahwa dicintain itu seharusnya terasa aman, bukan penuh tanda tanya, bukan penuh tebak-tebakan, bukan penuh pembuktian sepihak. Dan kalau suatu hari kamu memilih pergi, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar cinta yang baik tidak membuatmu merasa sendirian di dalam hubungan. Mungkin yang kamu butuhkan bukan seseorang yang selalu online, tapi seseorang yang hadir sepenuhnya, yang mendengarkan bukan sekedar membalas, yang memilihmu bukan membiarkanmu menunggu. Karena pada akhirnya kehilangan itu memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi jika kamu kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang yang perlahan sudah pergi dari perhatiannya. Dan kalau hari ini kamu sedang berada di posisi itu, tenang, kamu gak lebay, kamu gak berlebihan, kamu cuma manusia yang ingin dicintain dengan cara yang utuh. Kadang yang bikin sakit itu bukan ditinggal, tapi diabaikan pelan-pelan. Dan kamu pantas mendapatkan lebih dari sekedar sisa perhatian. Terima kasih.